Suatu malam di tanggal 24 November 2009, John bersama adik dan 9 teman dan anggota keluarga lainnya mulai menjelajah gua. Ia yang sudah terbiasa melakukan penjelajahan, terus merangkak secara perlahan ke bagian terdalam dari salah satu lorong pada Gua Nuti Putih di Utah, Amerika Serikat yang kali ini menjadi objek penjelajahan mereka. Lorong yang biasa disebut dengan nama lain Bird Canal atau saluran kelahiran dikenal sebagai lorong yang sempit. John yang bersemangat terus saja merangkak masuk tanpa menyadari bahwa dirinya telah salah mengambil belokan dan menuju lorong yang akhirnya menjebaknya. Tubuhnya terjebak tanpa ada kemungkinan untuk maju, mundur apalagi berbalik. Josh, adiknya yang juga bersamanya saat itu, menemukan kakaknya terhimpit di antara bebatuan dengan posisi tubuh ke bawah dan kaki yang menyembul keluar. Ia berusaha untuk menarik saudaranya itu, namun upayanya gagal. Alih-alih membantu, usahanya malah membuat John semakin maju dalam himpitan dan terjebak lebih dalam dengan posisi tangan tersemat di bawah dada, yang tidak memungkinkannya untuk bergerak. Melihat keadaan yang terjadi, Josh segera keluar meminta bantuan. Lokasi Gua Nuti Putih yang jauh membuat regu penolong memerlukan waktu yang lama untuk datang ke lokasi. Dan Susi Motola, anggota tim yang pertama tiba baru bisa muncul di lokasi 3,5 jam kemudian. Melihat posisi terjebak John yang cukup rumit, ia menyadari diperlukan lebih banyak anggota terlibat. Namun malangnya, anggota tim penyelamat lainnya beserta peralatan dan perbekalan tiba di lokasi 24 jam kemudian. Para tim penyelamat harus masuk dengan jarak 120 meter dari muara gua dan turun sedalam 30 meter untuk menggapai lokasi. Mereka berjuang melawan waktu mengingat John yang telah lama berada dalam posisi terbalik. Tim berencana menggunakan sistem katrol dalam upaya penyelamatan, namun John hanya mampu bergerak beberapa meter sampai akhirnya kabel katrol putus dan ia kembali terjatuh semakin dalam. Upaya penyelamatan pun gagal dikarenakan sudut gua yang menyulitkan evakuasi, ditambah dengan berat badan John yang cukup besar serta lokasi penempatan katrol yang kurang kokoh. Posisinya John dengan kepala berada di bawah menimbulkan tekanan pada kepalanya. Darah sulit mengalir ke seluruh tubuh. Jantungnya bekerja dengan keras untuk memompa darah agar tidak memenuhi kepala dan paru-parunya tidak lagi berfungsi dengan baik. Yang bisa dilakukan tim penyelamat hanyalah menyuntikkan obat-obatan lewat kaki untuk menenangkannya. Setelah satu-satunya cara yang bisa dilakukan gagal, para penyelamat dan keluarga pun harus dengan berat hati merelakan John terjebak di sana. Setelah melewati waktu selama 27 jam, pada tengah malam tanggal 25 November 2009, John dinyatakan meninggal dunia karena mati lemas dan gagal jantung. Atas persetujuan pihak keluarga, tubuh Jones ditinggalkan di lokasi dan lubang gua kini ditutup dengan semen. Dan sebuah plakat ditempelkan pada bagian depan gua sebagai pengingat kejadian malang yang terjadi di sana. Kini lorong tempat Jones terjebak telah ditutup dalam upaya menghindari korban selanjutnya, dan atas izin dari mantan istri John. Sebuah film berdasarkan kisahnya telah dibuat dengan judul The Last Descent.